Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Maya Lestari dengan NIM 23531075. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep, pengertian, tujuan, manfaat, dan fungsi dari strategi pembelajaran integratif dan juga konseptual. Yang pertama itu pembelajaran integratif. Apa sih integratif itu? Integratif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menyatukan berbagai aspek disiplin ilmu dan pengalaman secara terpadu, sehingga siswa dapat memahami materi secara menyeluruh dan bermakna. Pendekatan ini tidak membatasi pembelajaran pada satu bidang studi saja, tetapi menghubungkan berbagai disiplin ilmu agar siswa dapat melihat keterkaitan dan aplikasi nyata dalam kehidupan. Kemudian, apa fungsi pembelajaran integratif? Yakni untuk menyatukan berbagai pengetahuan dan keterampilan siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih koheren dan bermakna. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dengan memahami hubungan antara disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Kemudian dapat membentuk karakter dan sikap siswa melalui integrasi nilai-nilai yang diajarkan. Lanjut kepada tujuan pembelajaran integratif, yakni membantu siswa membangun pemahaman yang utuh dan sistematis. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi seperti membuat hipotesis, menemukan pola, dan juga menarik kesimpulan. Selanjutnya itu dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama, moral, sosial, dan ilmu pengetahuan secara harmonis. Dan yang terakhir, mempersiapkan siswa agar siap mengaplikasikan ilmu secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa manfaat pembelajaran integratif? Yakni manfaatnya dapat membantu mengatasi fragmentasi pengetahuan dan memperkaya wawasan pada siswa. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar karena materi saling terkait. Dan juga dapat mempermudah siswa memindahkan pengetahuan antara konteks atau bidang sehingga dapat menumbuhkan sikap positif terhadap pembelajaran di dunia sekitar mereka. Selanjutnya, strategi pembelajaran konseptual. Apa sih konseptual itu? Yakni merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya keterkaitan antara materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata siswa, baik dalam konteks personal, sosial, maupun budaya mereka. Nah, dalam pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif semata, melainkan juga pada bagaimana siswa membangun pemahaman dan pengalaman yang bermakna melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar. Pembelajaran kontekstual ini berpijak pada teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk oleh siswa melalui pengalaman mereka sendiri, bukan sekedar ditransfer secara pasif dari guru ke siswa. Kemudian fungsi dari pembelajaran kontekstual ini adalah menyambungkan atau menghubungkan konsep akademik dengan pengalaman kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa karena materi relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dan dapat membentuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah atau problem. Kemudian tujuan pembelajaran kontekstual yakni membantu siswa memahami materi pembelajaran secara mendalam dan praktis, mengembangkan kemampuan siswa, mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata, dan meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama melalui pembelajaran kolaboratif, serta dapat menumbuhkan sikap positif terhadap pembelajaran dan penggunaan ilmu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, pemanfaatan pembelajaran kontekstual sendiri meliputi membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna, membantu mentransfer pengetahuan dari pembelajaran ke situasi nyata, dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi.
Nah, dengan pembelajaran kontekstual ini, siswa tidak hanya tahu materi, tetapi memahami konteks dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh terkait dengan pembelajaran integratif dan juga kontekstual. Perlu kita ingat sekali lagi bahwa integratif itu singkatnya menghubungkan antara disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh dengan materi makna puasa Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini dapat diintegrasikan dengan disiplin ilmu apa saja. Contohnya dapat diintegrasikan dengan materi ini dapat dikaitkan atau diintegrasikan dengan disiplin ilmu kesehatan atau biologi dan psikologi, di mana menjelaskan bagaimana manfaat dari puasa terhadap tubuh kita dan juga kesehatan mental kita. Contohnya, puasa dapat mendetok racun dalam tubuh kita dan juga dapat menjaga atau meningkatkan kesabaran sehingga dapat menjaga mental kita agar tetap stabil. Kemudian dapat diintegrasikan dengan nilai atau pendidikan karakter atau moral. Nah, di mana materi ini menekankan tentang disiplin, kejujuran, kesabaran, dan juga empati. Selanjutnya dapat diintegrasikan dengan disiplin ilmu pendidikan sosial atau biasanya dikenal dengan IPS, di mana membahas tentang peran atau fungsi dari sedekah atau zakat dan juga peran umat Islam dalam membantu sesama manusia dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya materi ini dapat diintegrasikan juga dengan disiplin ilmu sosial budaya yang mana membahas tentang tradisi Ramadan di masyarakat lokal. Contohnya ngabuburit, di mana hal ini dapat meningkatkan rasa silaturahmi dan solidaritas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam kata-kata maupun perbuatan saya, mohon maaf. Kepada Allah, mari kita sama-sama memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.